Selamat datang di pertunjukan drama Ulat Bulu dan Syekh Daun Jati. Kisah ini bermula di sebuah desa kecil bernama Jatilawang, Jawa Tengah saat bulan suci Ramadan. Tanpa sebab yang jelas, desa ini dilanda pagebluk, wabah ulat bulu yang tiba-tiba menyerang seluruh penjuru kampung. Bulu-bulu ulat menempel di rumah, melayang di udara, dan menyebabkan gatal. Di tengah kepanikan itu, beredar kabar bahwa wabah ini bukan sekadar fenomena alam, melainkan bentuk balas dendam dari arwah korban pembantaian masa lalu. Warga terjebak antara rasa takut, rasa bersalah, dan harapan. Hingga datanglah sosok bijak dan sakti, Syekh Daun Jati, yang dipercaya mampu menghentikan bencana ini. Namun, wabah ini tak sekedar soal ulat bulu. Ini tentang luka sejarah, tentang keadilan yang belum ditegakkan, dan makna sejati dari memaafkan. Dalam konfrontasi mistis, muncul pertanyaan mendalam, apakah desa ini benar-benar telah belajar dari masa lalunya? Ini adalah refleksi tentang luka sejarah, spiritualitas, dan pentingnya kedamaian batin. Selamat menyaksikan. Alkisah. Di sebuah desa bernama Jatilawang, Jawa Tengah, hiduplah seorang lelaki tua bersorban putih bernama Syekh Daun Jati. Syekh Daun Jati dikenal sebagai seorang ulama yang bijaksana dan memiliki kesaktian. Suatu hari, saat bulan Ramadan tiba, terjadi wabah ulat bulu di desa Jatilawang. Ulat bulu itu jumlahnya sangat banyak dan menyebar ke seluruh desa. Warga desa ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Syekh Daun Jati mengetahui wabah ulat bulu itu. Ia pun memutuskan membantu warga desa untuk mengusir ulat bulu tersebut. Pada suatu hari, saat matahari mulai condong ke barat, Ayu dan Ajeng berjalan pulang dari pasar. Kantong belanja mereka penuh dengan sayuran segar. Jalan setapak menuju desa begitu tenang. Hanya suara burung dan desir angin yang menemani. Tapi ketenangan itu tiba-tiba berubah menjadi rasa tidak nyaman. Aduh, kok banyak bulu ulat ya di sini, Jeng? Mana badanku gatel banget lagi. Lihat itu, Ayu, di pundakku ada ulat bulu besar. Ya ampun, pantas saja gatel banget. Aduh, mana makin nyimpen rasanya. Tenang, aku udah bawa minyak kelapa, katanya bisa meredakan gatal. Cepat kasih ke aku, ini udah gatel banget. Nih, olesin pelan-pelan ya. Aduh, makin bengkak ini kulitku, Jeng. Perih semua. Aduh, gimana dong? Ayo kita cari pertolongan di tengah desa. Iya, ini sakit, tapi kita nggak bisa diam terus. Ayo. Mereka tetap melanjutkan perjalanan menuju tengah desa, meskipun rasa gatal yang menjalar membuat langkah mereka berat. Di tengah desa, ribuan ulat bulu merayap di pohon, tembok rumah, bahkan masuk ke celah, pintu, dan jendela. Udara terasa gatal, bulu-bulu ulat berterbangan, membuat warga bersin dan kulit mereka memerah. Ayu dan Ajeng berjalan tertatih, terus menggaruk tubuh yang terasa perih. Mereka melihat Joko dan Sugi duduk gelisah di pos ronda. Ayu, lihat itu. Di sana ada Joko dan Sugi. Ayo kita tanya mereka. Iya, sudah tahu mereka. Apa yang terjadi di desa? Ayu, Ajeng, kalian nggak apa-apa? Kenapa muka kalian pada pucat begitu? Kami balik dari pasar. Jalan semuanya dipenuhi dengan ulat bulu. Badan Ayu sampai gatal-gatal gini. Astaga, mungkin para aja. Kedua-kedua aku juga dipenuhi ulat bulu. Iya, ulat-ulat ini makin banyak. Ini apa ya? Kami juga nggak tahu pasti, tapi katanya ini adalah kutukan wabah ulat bulu yang nggak bisa dibasmi. Kutukan? Maksudmu apa? Orang bilang mereka adalah awal pembantaian dulu, namanya pagebluk. Siapa yang kena gatal di pagi hari bisa mati malam. Iya, mereka yang dituduh komunis ditangkap lalu dibantai. Ada yang ditembak, ada yang digorok, dan dipukuli sampai mati. Tapi apa hubungannya dengan ulat-ulat bulu ini? Orang yang terakhir terlibat dalam
Kejadian itu adalah Bamiji, seorang algojo tentara. Waktu ditemukan, tubuhnya bengkak penuh titik hitam. Matanya melotot dan dari kelopak matanya keluar puluhan ulat bulu. Terus ulat-ulat ini dari mana? Mereka bilang ulat-ulat ini muncul dari tanah yang pernah disirami darah orang yang tak bersalah. Dari akar pohon jati yang menjadi saksi pembantaian. Terus kita harus gimana sekarang? Warga sudah mencoba membakar ribuan ulat bulu itu. Mereka dikumpulkan lalu dibakar dengan daun kelapa kering. Terus berhasil nggak? Enggak, justru malah makin banyak. Setiap ulat yang dibakar, dari apinya muncul lebih banyak ulat lagi. Ya Allah, ini beneran kutukan. Makanya warga sedang menunggu Syekh Daun Jati, cuma dia yang bisa bantu. Nah, semoga Syekh datang sebelum desa ini benar-benar habis dimakan ulat. Senja itu, di tanah kosong dekat hutan jati, warga desa Jatilawang berkumpul setelah kabar tentang ulat bulu makin merajalela. Suasana makin mencekam. Rumah-rumah mereka nyaris tidak terlihat lagi di balik gerombolan ulat yang memenuhi tembok dan jalanan. Wajah-wajah warga terlihat lelah, ketakutan, dan bingung mencari jalan keluar. Mereka berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkan desa dari pengeblung yang tiba-tiba datang ini. Wah, ulat-ulat ini seperti lahir dari kebencian. Kebencian yang mati meskipun dibakar. Aku udah gak tahan lagi. Tadi pagi rumahku juga dipenuhi ulat bulu. Semua daun dan pohon meranggas habis dimakan mereka. Ya Allah, Jang, rumah kita dari atas sampai tembok semuanya habis sama ulat. Ya Allah, kita harus gimana sekarang, Ayu? Ya Allah, ini kenapa? Desa ini seperti dikutuk. Kampung ini makin menyeramkan, rasanya lebih ngeri daripada kematian. Apa kalian lihat itu? Ada seseorang di atas sana. Siapa itu? Dia masuk ke dalam hutan jati. Hutan itu kan tempat paling angker di desa ini. Kecuali itu Syekh Daun Jati. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang muram, terlihat seseorang berdiri di atas selembar daun jati yang melayang. Sosok bersorban putih itu mengibaskan selempang sorbannya ke arah pepohonan, dan seketika gerombolan ulat bulu hitam datang. Gerakan tangannya cepat, seolah sedang bertarung melawan sesuatu yang tak terlihat. Angin berhembus kencang membuat pohon jati berguncang keras. Suara gemuruh seperti ledakan terdengar berulang kali di langit. Warga yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terpana. Mereka tahu sedang terjadi pertempuran dahsyat di depan mata mereka. Meskipun musuhnya tak tampak, bayangan Syekh Daun Jati berubah menjadi pusaran angin yang menerbangkan semua ulat bulu ke udara hingga lenyap. Hutan jati kini tampak terlihat bersih dari ulat bulu. Namun, suasana tetap mencekam. Di salah satu pohon, seekor ulat bulu besar masih bergelantung di ujung ranting. Syekh Daun Jati berdiri di atas daun jati yang mengapung, menatap ulat itu dengan tajam. Keduanya diam berjam-jam, seolah berbicara dalam hati. Sayup-sayup warga mendengar percakapan mereka. Siapakah kau sebenarnya? Apakah hanya seekor ulat atau adakah sosok yang lebih besar balik dirimu? Aku bukan sekedar ulat. Aku adalah jejak yang ditinggalkan. Ingatan yang tak dihiraukan. Aku datang tanpa sebab. Jika kau membawa pesan, katakanlah. Lalu mengapa harus menyebarkan penderitaan? Lalu mengapa warga desa yang tak bersalah harus menanggungnya? Siapa yang benar-benar tak bersalah, Syekh? Setiap luka pasti memiliki asal. Dan diamnya manusia terkadang lebih menyakitkan daripada pedang. Allah Maha Pengampun. Jika dunia ini hanya berisi tentang balas dendam, maka kedamaian tak akan pernah ada. Memaafkan bukan berarti sekedar melupakan, akan tetapi melepaskan apa yang telah mengikat hatimu. Memaafkan bukan berarti meninggalkan kesalahan. Keadilan hanya datang
di saat kesalahanmu. Tak semua orang harus menanggung dosa masa lalu. Kebencian hanya akan mengikatmu pada sesuatu yang harus kau lepaskan. Sekarang, biarkanlah warga desa ini berpuasa dengan tenang. Apakah mereka berpuasa dari kebencian? Keheningan panjang menyelimuti hutan jati. Ulat bulu besar itu tak lagi terlihat. Yang tersisa hanyalah kepompong yang tergelantung diam. Perlahan kepompong itu merekah dan keluar seekor kupu-kupu yang menyekapkan sayap, terbang di bawah cahaya bulan. Keesokan harinya, Syekh Daun Jati mendatangi warga desa yang berkumpul di lapangan. Mereka menatapnya dengan penuh harap, tetapi juga menyimpan tanda tanya. Kalian bisa tenang sekarang. Wabah ulat bulu telah musnah. Mereka tak akan pernah kembali lagi. Syekh, jadi benar ulat-ulat tersebut adalah arwah pembantaian. Benar. Mereka datang hanya untuk menuntut keadilan, bukan untuk membalas dendam. Luka lama yang tak pernah didoakan dan tak pernah dimaafkan akan muncul dalam wujud yang tak pernah kalian duga. Apa yang harus kami lakukan sekarang, Syekh? Doakan mereka. Mohonlah ampun untuk para leluhur kita. Dosa yang tak pernah didoakan akhirnya akan membuat mereka tidak tenang dan penuh dendam. Nah, kami akan melakukannya, Syekh. Ya Allah, yang Maha Pengampun, ampunilah para leluhur kami. Jika mereka berbuat salah, maafkanlah. Jika mereka dizalimi, berikanlah mereka kedamaian. Jangan biarkan dendam terus berakar. Limpahkanlah rahmat-Mu kepada desa ini agar kami hidup dengan tenang dan penuh kasih sayang. Amin. Angin berhembus lembut, warga saling berpandangan, merasa lebih tenang. Sejak hari itu desa Jatilawang kembali tentram. Mereka tidak lagi dihantui ketakutan, tetapi tak juga melupakan Syekh Daun Jati yang telah menyelamatkan mereka. Suatu hari pergi tanpa pamit, namun namanya tetap diingat sebagai pembawa kedamaian. Setelah kejadian itu, desa Jatilawang perlahan kembali damai. Tidak ada lagi wabah ulat bulu. Warga kembali ke ladang, anak-anak kembali bermain di jalan desa. Dan malam-malam di Jatilawang kembali tenang. Tapi di hati mereka terpatri satu pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan. Setiap tahun di bulan Ramadan, warga desa Jatilawang mengadakan doa bersama untuk para arwah korban pembantaian. Mereka percaya hanya dengan mendoakan dan memohon ampunan kepada Allah, arwah mereka tenang di alam sana. Orang-orang tidak pernah tahu siapa sebenarnya Syekh Daun Jati. Ia datang tanpa diminta dan pergi tanpa pamit. Namun, bagi warga Jatilawang, ia adalah pahlawan yang telah menyelamatkan desa dari serangan balas dendam yang lahir dari luka masa lalu. Demikianlah kisah ulat bulu dan Syekh Daun Jati. Sebuah kisah tentang keadilan yang harus ditegakkan, tentang luka masa lalu yang harus disembuhkan, dan tentang bagaimana